ini belutnya banyak banget. Ini belutnya banyak banget, guys. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Belut memang sejauh ini dimasukkan ke dalam kelompok ikan sehingga halal untuk dimakan bagi umat muslim. Sama halnya dengan ikan, daging belut mempunyai banyak kandungan gizi yang baik untuk tubuh. Dari sekian banyaknya manfaat belut, saat ini mulai banyak juga orang yang berkeinginan untuk budidaya belut. Lantas, apakah kalian ingin tahu bagaimana caranya? Ini dia, 7 langkah budidaya belut dalam drum, praktis dan mudah. Persiapan media. Ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk budidaya belut. Salah satunya yaitu dengan menggunakan drum bekas. Budidaya belut sama halnya dengan budidaya ikan. Belut pada umumnya hidup di lumpur dengan air yang tidak begitu banyak. Terdapat beberapa hal yang wajib untuk diperhatikan dalam budidaya belut, terutama dalam menyiapkan kolam drum bagi belut yang akan dibudidayakan. Letakkan drum dalam posisi mendatar supaya nantinya media menjadi lebih luas. Buka bagian tengah drum dan jangan lupa untuk sisakan 5 cm pada sisi kanan dan kiri. Pasanglah alat atau ganjal agar drum untuk budidaya belut tersebut tidak menggelinding atau bergerak. Buat saluran pembuangan pada bagian bawah drum budidaya belut. Letak bisa disesuaikan dengan penampungan limbah pembuangan. Buat peneduh, sehingga dengan begitu maka intensitas panas matahari tidak terlalu tinggi dan terkena langsung pada permukaan drum. Pembuatan media pertumbuhan. Media yang umum seringkali digunakan dan sudah terbukti efektif dalam mempercepat hasil panen budidaya belut, yaitu menggunakan media lumpur kering yang dicampur dengan kompos, jerami padi, dan pupuk TSP. Proses pembuatan. Pertama, pada bagian dasar drum dilapisi jerami dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Kemudian pada bagian atas jerami disiramkan 1 liter mikroorganisme starter. Kemudian tambahkan kompos setinggi 5 cm serta media teratas yaitu lumpur kering setinggi 10 cm yang telah selesai ditambahkan pupuk TSP sebanyak 5 kg. Sebab belut membutuhkan air sebagai habitat hidupnya. Maka, drum untuk budidaya belut wajib diberi air dengan ketinggian 5 hingga 10 cm dari media teratas. Pada masa budidaya belut jangan langsung dimasukkan, tetapi terlebih dahulu dilakukan masa fermentasi selama kurang lebih 2 minggu lamanya. Pemilihan bibit dan cara menyebarkannya. Jika sudah menyiapkan tempat untuk budidaya belut, maka untuk langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan yaitu dengan menyiapkan bibit belut yang akan digunakan. Nah, kali ini Mimin akan memberikan bocoran mengenai ciri-ciri bibit baik yang harus diperhatikan pada saat budidaya belut. Belut yang digunakan tidak terluka atau cacat. Benih belut sebaiknya yaitu berukuran 10 hingga 12 cm. Belut masih dalam keadaan lincah. Belut tidak terlihat pucat atau adanya luka pada bagian tubuhnya. Benih belut sendiri yang akan digunakan pada budidaya tidak mengeras ketika dipegang. Setelah sekian, kalian ini di sini menemukan bibit dengan kriteria di atas untuk proses budidaya belut. Maka langkah selanjutnya kalian harus menebar benihnya. Sebab budidaya belut tersebut tidak dilakukan dengan lumpur. Maka kalian di sini dapat bisa menyebar lebih banyak bibit belut.
Jumlah bibit belut yang dibutuhkan untuk budidaya belut dengan kolam berukuran 1 kali 1 meter, yaitu kurang lebih 30 kg. Pemberian pakan budidaya belut. Pakan yang harus diberikan haruslah pas, tidak terlalu banyak atau sedikit. Jika terlalu banyak, maka air akan cepat kotor sehingga belut akan mudah sakit dan kemudian mati. Jika sebaliknya, bisa-bisa sifat kanibal belut akan muncul sehingga mereka akan memakan satu sama lain. Sebagai catatan, selama belut masih memakan pakan yang kamu berikan, jangan mengganti pakan dengan yang lain. Berikut adalah jenis pakan yang disukai belut: cacing merah, ikan cere, anakan ikan mas, kecebong, keong sawah, ulat Hongkong. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video bisnis terbaru dan terupdate dari kami. Proses perawatan. Kualitas air adalah hal yang mesti diperhatikan ketika melakukan budidaya belut. Selain itu, kamu juga harus memberi makan secara teratur dan segera menangani belut yang terlihat sakit. Ciri-ciri belut yang berpenyakit adalah sebagai berikut: terus bergerak pada siang hari, selalu naik ke permukaan, saling serang satu sama lain. Adapun belut merupakan makhluk hidup yang mengeluarkan lendir pada tubuhnya sebagai mekanisme pertahanan diri. Lendir tersebut ternyata bisa mempengaruhi pH air jika diproduksi terlalu banyak. Untuk itu, selalu dipastikan untuk mengganti atau mensirkulasi air ketika keasaman maksimal melebihi 7 batas keasaman. Panen budidaya belut. Proses panen budidaya belut ternyata relatif sangat mudah untuk dilakukan karena kamu tinggal mengangkat jaring yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika kamu tidak menggunakan jaring, cukup kuras saja kolam tersebut. Sebelum panen, pastikan kamu sudah menyiapkan wadah untuk menyimpan belut-belut tersebut.